apakah masuk grup-grup yang membahas tentang hypnotic itu bagus atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya begini, masuk grup yang mana isinya sama dengan apa yang kita derita, ya, itu menurut saya pribadi sih itu kurang bagus. Kenapa? Karena saya pengalaman masuk grup yang sama juga seperti itu, ya. Saya masuk ke grup Hypnic Jerk, tapi ini bukan di Indonesia, di luar negeri sana. Ketika saya masuk grup tersebut, ya, yang saya dapati adalah di situ isinya orang mengeluh, isinya orang ini protes, bahkan yang terparah adalah orang pengen menjadi ateis dan benci sama Tuhan, sama Allah, ya. Bayangkan, grup itu bukannya mensupport kesembuhan kita, bahkan sampai membuat kita toksik gitu, membuat kita teracuni dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di situ. Bahkan ketika saya pribadi memberikan motivasi kepada mereka bahwa saya ini lo bisa sembuh, yang ada saya malah di apa namanya di ejek gitu sama si adminnya gitu, bahwasanya itu cuma kata motivasi, tidak seindah kenyataan dan sebagainya. Saya nggak tahu hypnizer yang mereka cerita itu mungkin lebih berat dibandingkan saya, karena mereka katanya tiap hari hampir hypnizer, mau siang atau malam hampir hypnizer, ya. Ya saya berdoa saja semoga Allah sembuhkan. Cuman yang saya pribadi kurang serap dengan grup-grup tersebut adalah mereka itu terlalu menuhankan sains dan teknologi. Dan yang kedua, kadang-kadang ada celaan terhadap Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya pribadi tidak bisa menerima hal tersebut. Ya, saya sangat marah ketika Allah itu dicela. Ya, ketika Allah dihina, dia tidak bisa menyembuhkan ini dan itu, ya tentu saya pribadi marah. Karena kenyataannya sampai detik ini yang memberhentikan hypnotizer saya itu cuma Allah saja. Saya pernah pakai alprazolam, tapi hypnotizer kan berhenti dan akhirnya saya pasrah, saya berdoa sama Allah. Allah tolong sembuhkan saya. Ketika itu tidak mencapai berapa jam, hanya beberapa menit, 5 menit, 10 menit, blok tidur. Bahkan ketika saya nggak minum apa-apa, saya nggak minum obat apa-apa, saya cuma berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya, maka Allah tidurkan saya, ya. Itu pengalaman saya gabung grup itu, saya bergabung lama dan tidak ada improvement gitu. Setiap buka grup itu saya malah tambah khawatir, ya, tambah pesimis, tambah yakin bahwa saya penyakit ini langka dan tidak bisa sembuh. Bukan yakin bahwa saya penyakit ini sembuh, malah sebaliknya. Ini keyakinan yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim, ya, karena Allah itu asy-syafi, Allah yang maha menyembuhkan, dan Allah itu ar-Rahman, Allah maha pengasih, ya. Nah itu, ya, sehingga saran saya pribadi, lebih baik nggak usah gabung grup-grup, apalagi yang grup tuh isinya menjauhkan diri dari rahmat Allah. Ya, lebih baik Anda mendekatkan diri sama Allah langsung, ya, baik dengan amalan wajib maupun amalan sunnah. Kemudian setelah Anda melakukan amal wajib dan sunnah, Anda bertawasul dengan amalan itu. Jadi amal itu jadi perantara. Jadi maksudnya begini, Anda misalnya sudah bersedekah, sudah baca Quran, sudah baca zikir ini dan itu, lalu Anda berdoa, ya Allah saya sudah baca Quran, saya sudah baca zikir, tolong sembuh dengan perantaraan amal ini, sembuhkanlah hypnic saya. Itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, Anda temui orang tua Anda, ya, minta doa sama mereka, karena doa mereka mustajab dan doa mereka mudah terkabul. Yang ketiga, temuilah orang-orang soleh, ustadz, masyaikh, kiai, ulama, ya. Kalau Anda memang perjalanan umroh, ya, temuilah ulama lalu minta doa, apa namanya, doa kepada mereka supaya mereka mendoakan Anda supaya Anda sembuhkan hypnic jerknya, ya. Kemudian atau ustadz-ustadz di dekat rumah Anda, ya, yang mana Anda tahu keilmuannya dan kesolehannya, ya Anda minta kepada dia, ya. Dan maksudnya ustadz atau masyarakat ulama yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal, ya. Jangan salah, ya, jangan sampai Anda datangi kuburan, ya, kuburan siapa, kuburan orang-orang soleh lalu Anda berdoa di situ, kuburan nabi kayak kuburan orang soleh, tidak boleh, itu bisa masuk ke dalam kesyirikan nanti, ya. Anda ketemu orang soleh yang masih hidup, minta doa ke mereka. Lalu yang keempat, ya, temui dokter, ya, temui dokter yang mana semoga dengan ikhtiar ketemu dokter ini, ya, Anda bisa sembuh. Tidak hanya dokter sebenarnya, masih banyak, ya, ada terapis, ya, ketemu herbalis, ketemu siapapun itu yang ahli di dalam bidang pengobatan, ya, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda join grup yang mana grup itu isinya orang ngeluh, orang pesimis, ya, dan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Ngapain kita menghabiskan waktu untuk itu?
Maka saya pribadi, saya tidak membuat grup, ya, karena saya yakin bahwasanya kita semua ini, ya, yang menonton channel saya atau yang sekilas nonton channel saya, kita semua libatkan diri kita masing-masing dalam doa untuk kesembuhan kita semua. Nggak usah di grup, nanti saja kita ketemu di surga saja, insya Allah, ya, ya, kita nggak usah ketemu di grup tapi ketemu di surga saja, insya Allah, ya. Barakallahu fikum, itu apa yang bisa saya sampaikan. Jadi sebaiknya tadi, ya, saran-saran tadi, dan tinggalkanlah orang-orang yang memang dia jauh dari rahmat Allah dan putus asa, nggak usah ditemenin itu buat kita sakit saja. Barakallahu fikum.